Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Duriatur Rohmah dengan NIM 222121223 dari kelas HKI 3F ingin menyampaikan materi terkait dalalah. Di sini ada peta konsep dimulai dari dalalah, dilanjut pengertian dalalah secara bahasa dan istilah, dilanjut macam-macam dalalah yang terbagi menjadi dua, yaitu dalalah lafdhiyah dan dalalah ghairu lafdhiyah. Dalalah lafdhiyah sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu zohir, nas, mufassar, dan muhkam. Sedangkan dalalah ghairu lafdhiyah juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu hafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Dalalah menurut bahasa artinya penunjukan atau menunjukkan. Sedangkan secara istilah yaitu penunjukan suatu lafadz nas kepada pengertian yang mudah dipahami, sehingga dengan pengertian yang mudah itu dapat diketahui ketentuan yang terkandung oleh dalil nas tersebut. Langsung saja ke dalalah lafdhiyah atau dalalah yang ditunjukkan jelas oleh lafadznya, terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada zohir. Zohir adalah lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zahir adalah lafadz dengan sigot atau bentuknya sendiri, menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahaman kepada lafadz lain, namun masih mungkin ditakwilkan. Contohnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zohir, ayat di atas menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun asal tujuan ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, sebagai bentuk bantahan kepada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafadz zohir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafadz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentahsis, mentakwil, dan menasahnya. Lanjut, dalalah lafdhiyah yang kedua ada nas, yaitu lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna dari teks. Dalalah nas mempunyai kemungkinan ditahsis, ditakwil, atau dinasah. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna itu bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Hal ini ada karena ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam potongan ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba, yang artinya yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Yang ketiga ada mufassar, yaitu lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil atau ditahsis, tetapi dapat dinasah pada masa Rasulullah. Contohnya di Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Di sini kata mi'ata tidak bisa diartikan jumlah lain. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai lafadznya. Yang terakhir dari dalalah lafdhiyah ada muhkam, yaitu lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalahnya yang tegas dan jelas serta qat'i dan tidak punya kemungkinan ditakwil, ditahsis, atau dinasah. Dalalah muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan dalalah lafdhiyah. Contohnya di Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallahu, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Misal lain yaitu keharaman menikahi istri-istri Rasulullah.
Masuk ke dalalah ghairu lafdhiyah atau dalalah yang tidak jelas. Terbagi menjadi 4 macam juga. Yang pertama ada hafi, yaitu lafaz dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas. Namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus lain yang serupa. Contohnya di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seseorang, namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan pejamret. Yang kedua ada muskil, yaitu lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul perbedaan pendapat dalam memahami lafaz tersebut. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Di sini terdapat perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, quru di sini diartikan dengan masa haid. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, quru diartikan dengan masa suci. Yang ketiga ada mujmal, lafaz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tata cara sholat diajarkan oleh Nabi, begitupun dengan zakat. Yang terakhir ada mutasyabih, yaitu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya pada surat Al-Baqarah yaitu alif lam mim, dan pada surat Yasin yaitu Yasin, dan contoh terakhir pada surat Al-A'raf yaitu alif lam mim shad, dan masih banyak lagi. Mutasyabih sendiri tidak bisa dijelaskan menggunakan dalil yang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.